warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur. Luar biasa Mas Nandar, Bang Zuma, Uni Rifa yang saya ikuti terus, luar biasa. Berjuang terus Mas Nandar. Semoga sehat selalu ya buat Mas Nandar. Terima kasih. Ada yang mau sampaikan? Alhamdulillah. Kalau bahasa kata wong Jambi itu kan nganing-nganing baik, dengar-dengar baik. Ya. Terima kasih Mas Nandar. Mungkin ada yang lain mau masuk uten-uten ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Nandar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi Rahman. Silakan yang Kristen yang paling hebat naik ya. Kalau Anda tidak merasa hebat, ya bertanya aja. Bang Nandar, aku Kristen awam nih, mau bertanya aja, boleh? Selamat siang Nandar. Selamat siang dari NTT nih, Predik nih. Silakan Predik. NTT. Kok tahu sih kamu? Aku dari NTT. Karena saya mendapatkan ilham roh. Kalau Anda bohong kamu. loh, Kamu dapat roh dari mana kamu? sebentar. Oh, dari dunia atau dari... Sebentar. Lu kan tanya, iya kan? Tar dulu Predik. Kan saya nanya, selamat siang juga Bang Predik dari NTT. Terus kan lu nanya, Bang Nandar kok tahu saya dari NTT? Saya bilang, saya mendapatkan kasih karunia ilham roh sehingga tahu lu dari NTT. Loh, gimana sih? Itu bukan kasih karunia roh, itu salah tuh. Loh, Kamu kan bukan Kristen, gimana sih? Yang memiliki kasih karunia roh itu cuma orang Kristen. Kamu kan Muslim, gimana sih kamu? Kan salah jadinya, salah alamat jadinya. Sabar. Lu juga kan penasaran nih. Kita tidak pernah Salah alamat bos. Nah sini aku mau tanya nih. Bentar dulu, sabar dulu. Udah itu kita lewatkan aja. Sabar dulu. Kan Anda dan saya tidak pernah saling mengenal. Tunggu dulu sebentar ya, berisik. Nanti naik lagi. Aku jelasin dulu. Predik dan saya tidak pernah saling mengenal. Saya tidak kenal dia kenal saya. Karena saya penginjil terkemuka di muka bumi. Dia naik nih, selamat siang Nandar. Saya jawab, selamat siang Predik dari NTT. Dia tanya, loh Nandar kok tahu aku dari NTT? Karena saya mendapatkan kasih karunia ilham roh, di mana para roh itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Di dalam Quran surat Al-A'raf, alastu birobikum qalu bala syahidna. Nah, itu jeder kamu. Sekarang naik lagi. Silakan bertanya. Naik Predik. Naik. Nah, tapi kalau nanya itu harus ini ya. Kalau lu nanya gue jawab diem. Lalu berisik di situ. Anda seorang guru ya. Berisik. Ini anak-anak lagi belanja. Baik. Oke. Aku di kantung. Baik. Silakan Anda mau tanya. Aku mau tanya nih. Mengapa kamu tulis di atas sini Yesus kawin dan punya 3 anak? Itu dari mana kamu? Ya, memang Yesus kawin. Mana dalilnya? Kamu tunjukin dalilnya yang jelas ya. Boleh. Diam dulu ya, Di mute. Yesus kawin punya 3 anak ini bisa Anda lihat di sebuah buku. Ya, nih bukunya nih. Ya teman-teman ya, nih bukunya. Di mute, lama kali. Aduh. Di mute sabar ya. Ini yang nulis adalah orang Yahudi dan orang Kristen ya. Namanya Simha Jacobivisi dan Charles Pellegrino. Pellegrino. The New York Times bestseller. Ini jelas ini ya.
Ini ada hakinya nih, hak kekayaan intelektualnya, ya. Penerbitnya jelas. Penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa. Bahasa Inggrisnya The Jesus Pemiliton, makam keluarga Yesus, penemuan, investigasi dan bukti yang dapat merubah sejarah. Oke, saya tunjukkan ya. Ada beberapa anak Yesus di sini, ya. Nih, Yesus, anaknya itu yang pertama Joseph, ya, yang kedua Maria, dan yang ketiga adalah Justus, putra Yesus. Jadi berdasarkan data, bukan berdasarkan kebencian. Jadi Yesus Dari mana itu? Dari Alkitab atau dari mana ya? Jangan-jangan itu berasumsi orang-orang, ada orang yang berasumsi lalu kamu ambil kamu baca. bukan Itu salah. asumsi. Kalau asumsi itu berdasarkan pemikiran sendiri, ini berdasarkan Iya. data. Berdasarkan dari mana Alkitab atau dari mana itu? Anda Nazar. bisa membedakan antara asumsi dengan referensi dengan Iya. data. Kamu baca dari Baik, di saya Alkitab tunjukkan. atau di mana? Saya tunjukkan Kamu jangan jadi arkeologi. budak dong. Saya tunjukkan arkeologinya, putra-putra Yesus, makamnya. Mana, Ya. buka dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Kalau ini kan fakta kamu sejarah. ambil di luar Betul. Alkitab, itu aku nggak akan percaya, Bang. Sejarah. Benar nih. Sebentar. Itu namanya Tunjukkan liar. nih, ini. Kok liar? Ya, Liar ya. itu tanpa data. Kamu Memang nggak dengan ambil dari data. Alkitab, kamu ambil dari Nih. luar Alkitab. Itu Ini kan nih, liar. ini makam anaknya Yesus yang bernama Justus. Ini peti matinya Justus. Kemudian ini Aku suruh kamu lihat dari Alkitab itu dari mana tuh? ini peti Di mati. Alkitab saya, bukan ambil di buku lain. Aduh, buku apa milik tuh? Aduh, putranya. kasihan Nanda. Ini milik Kamu nih kayaknya putranya. otak kamu bersihkan dulu ya. Otak kamu bersihkan dulu. Inilah orang-orang Kristen ya. Dia minta bukti. Gua tunjukkan ini arkeologi bersejarah nih. Ini anak ketiga nih. Ya, anak ketiga yang bernama di sini adalah milik putranya Yudah ya, atau Justus. Justus nih kan. Namanya Justus. Ada Joseph, makamnya Joseph. Ada makamnya ini Tamar ya. Tuh. Iya kan? Nih, ini ada bahasa Ibraninya nih, ya. Ini ada bahasa Ibraninya, tulisannya kurang jelas, tapi di sini ada he, ada vav, ada nun, ya. Merum. Apa ini nggak jelas tulisannya teman-teman ya, sorry ya. Nah, ini data semua, bukan saya bohong, data semua ini, tuh. Data semua ini orang Israel. Tuh, ini aja ini nih IF apa namanya itu? Tentara Israel ini ya. Tuh mau nyanggah apa lagi, datanya lengkap kok. Kecuali saya ngomong tanpa data. Orang datanya dari Israel, kecuali yang nulis orang Islam, mungkin tendensinya subjektif ya. Ini yang nulis orang Kristen dan Yahudi kolaborasi. Mau disanggah gimana sih? Yang nulis orang Kristen itu data arkeologi ya, apalagi diterbitkan di Amerika. Amerika ini bukan Indonesia, bro. Di Amerika ini harus benar-benar, kalau dia mau menerbitkan buku harus benar nih, datanya benar atau tidak. Di sana nggak boleh ada berita bohong, itu nggak boleh. Kalau saya itu by data, kalau ngomong saya itu orang hukum, praktisi hukum saya ini, lawyer saya ini. Ya, lawyer saya ini, nggak mungkin saya berbohong. Karena saya tahu implikasi hukumnya apa kalau saya berbohong. Kalau saya menghujat itu tahu implikasinya. Makanya ketika membuat judul atau tema apapun, saya sudah memikirkan konsekuensinya apa, dasar hukumnya apa. Itu namanya asas legalitas. Nah, Kamu itu orang Bapak Harrison, selamat malam. ini mau. Bapak kalau selamat malam, selamat pagi nih Dodong.
Baluap. Dudung. Saya evangelis Yonatan Nandar, bukan Dudung. Baluap. Arwah, Baba Miamam, Asu. Mama miamu. Apa Bapak mau naik ke sini mau ngapain Pak Harrison? Mau saya injili atau Bapak mau curhat? Mengejili. Mau diinjili? Alhamdulillah, puji Tuhan, Bapak mau diinjili sama saya. Sekolah apa SD? Hah? Sekolah apa masih SD? Allah, Semar Badranaya. Cuma sampai pagar, nggak sampai sekolah. Ya. Anggap saja saya tidak sekolah. Sekarang orang yang tidak sekolah boleh bertanya kepada orang yang sekolah seperti Bapak ini. Ya apa masuk kok kau bilang Yesus kawin punya 3 anak? Oh, Ya, memang Yesus merasa kawin punya 3 anak. Tanya. Yesus kawin punya 3 anak itu fakta. Datanya ada, nih datanya Pak. Anda kan katanya orang pinter. Nih lihat nih Pak. Jawa mana ayatnya? Ini nih, data. Di Alkitab. Oh, ayat Alkitabnya boleh. Lukas 7:38 Pak. Lukas 7:38 dibuka. Lukas 7 ayat ke-38. Jadi ya udah ya kenapa? Kok kenapa? Ya bacalah Wahyu 19 ayat ke-7. Halo, selamat pagi. Yesus kawin punya 3 anak Anda. Selamat pagi. Ini dengan Yonatan ya, Nandar ya. Mama, terima kasih Ma. Ini dengan seorang evangelis terkemuka di muka bumi, namanya Yonatan Nandar. Di mana ini? Kota mana? Saya di Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, kota nu endah. Kuningan ku talaga remisna. Cirebon kasohor ku tarlingna. Maranggi. Itu bahasa apa sih? Orang Sunda itu, orang Sunda ya? Sampean bahasa apa itu? Sunda lah. Orang Sunda mapai jalan satapak ngajuk-juk ke hiji lembur kada sakena sabab aya di teh angin dur dar gelap tekarasa sama bab aya di teh yang naon sia Wes tuang yuk. ini bukan kita tidak membahas bahasa Sunda, kita membahas tentang Kristen ini. Yesus kawin. Halo Mas. Ya, ini yang mana yang ngomong sama saya? Kok banyak banget ini? Yang punya akun. Oh, yang Harrison. punya. Harrison. Baik Pak Harrison, gimana Pak Harrison? Ini ada nih yang janggal. Saya boleh. lihat ini Sebagai di agama seorang- Muslim. Saya sebagai seorang gembala, sebentar Pak Harrison. Saya seorang gembala wajib menggembalakan jemaatnya karena saya ini jemaat saya di seluruh dunia Pak, termasuk di Medan, di Aceh, di Papua, di mana banyak jemaat online saya. Ya, namanya. Sekarang Bapak mau nggak data Yesus menikah? Yaitu di dalam Wahyu 19 ayat 7 Pak. Baca Pak. Pak Nandar. Halo. Ya, aduh, dari tadi. Saya mau nanya ini. Boleh apa? Boleh ya? Kenapa di agama Muslim kalau sudah meninggal harus dimandikan? Baik. Sudah? Yuk. Oke. Innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Yuhibu jamil dan suka, dan Allah itu suka dengan keindahan, suka dengan kesucian. Nah, jadi kenapa Anda harus mandi saya tanya? Karena Anda kotor. Kita kalau habis dari kerja, badan keringatan, badan bau, solusinya adalah mandi. Di dalam Islam ketika ada orang yang meninggal dunia, maka dihormati, dihargai dengan cara apa? Dengan cara dimandikan, dengan cara dikapani, dan ini sesuai dengan apa yang Yesus perbuat. Yesus juga dikapani.
Anda harus tahu matinya Yesus itu dikafani bukan pakai jas. Yesus juga itu dimandikan jenazahnya. Nah, iya ya. sesuai dengan Islam. Tapi sekarang saya tanya, orang sudah saya jawab. Sekarang saya tanya balik. Sekarang saya tanya balik Pak Harrison. Sekarang saya tanya balik kepada Anda, kenapa orang Kristen matinya pakai jas sementara Yesus pakai kain kafan? Jawab. Nah, kalau Yesus mau saya tunjukkan ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya Yesus mati dengan kain kafan dibungkus badannya. Nih, saya tunjukkan ayatnya ya biar tanpa asumsi. Tapi by data. Nih. Terkenal dong. Ini saya tunjukkan nih. Berlibat Nih. tokoh-tokoh agama. Anda perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Matius 27, dengarkan saya. Matius 27, dengarkan. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengkafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Sama dengan umat Islam. Kalau ada orang meninggal dikafani. Pertanyaan saya, kenapa umat Kristen kalau mati bukan dikafani tapi dijasin seperti pengantin? Jawab. Itu mayatnya makanya dimandikan karena dia sudah meninggal. Gak mungkin mandi sendiri. Anda ini gak berbobot Sorry, turun. Orang saya tanya, kenapa orang Kristen matinya pakai jas kayak mau kondangan, kayak mau orang nikah, sementara Yesus dikafani dengan ini kain lenan yang putih bersih, sama dengan umat Islam karena Yesus adalah Islam bukan Kristen. Nah, nggak ada kan teman-teman datanya. Si Bagalagu, ada yang mau disampaikan si Bagalagu? Iya. Ya, Kan tadi Nandar bilang evangelis terkemuka ya. iya, terkemuka di dunia. Tapi kok nggak viral kau Nandar kayak si apa itu si Hotman Paris itu kan kaya, itu kan terkemuka itu. Kau kayak mana tiap hari live? Baik. Oke, baik. Saya ini evangelis Berarti- terkemuka. Sebentar berarti dulu. nggak berguna kau, Saya jawab Nanda. dulu. Nggak dipakai. Aduh, si Bagalagu. Nggak dipakai di Indonesia si ini. Bagalagu, sabar dulu kan Anda bertanya. Nah, Enggak kan aku nanya tadi evangelis susah nih terkemuka. otak-otak ini. Kayak Ya, siapa saya itu? ini Live terus Kalau Hotman kerjamu. Paris Kayak itu mana bukan- terkemuka, live kalau terus Hot- kerjanya. Aduh, sebentar. Kalau Hotman Paris itu bukan evangelis, Hotman Paris itu pengacara. Ya kau kan pengacara juga nya, cuman nggak Iya, dipakai saya- di Indonesia baik. ini. Baik, boleh saya tanggapi? Nggak dipakai, Boleh, nggak ya? berguna. Nah, Kerjanya kamu mah- live terus di kamu mah TikTok. ini, kamu mah bukan bertanya tentang Kristen, kamu bertanya tentang pribadi, ya. Ya, tidak semuanya urusan pribadi saya publis di TikTok, di YouTube ya, teman-teman ya. Bertanya saja tentang Kristen. Yang Kristen. Apa ini si Kristen ini? Nah, masuk. Halo. Makasih ya. Bang Nandar udah diapa tadi itu kawan itu sebenarnya. Oh iya, yang benar dong satu-satu. Iya, itu dia. Ini sama Bapak. Pertanyaan dia kan sudah saya jawab. Sekarang saya tanya sama Bapak. Yesus meninggal dunianya dikafani dengan kain putih bersih. Sekarang saya tanya kepada Bapak Harrison, Pak, kenapa orang Kristen matinya itu dipakaikan jas kalau untuk laki-laki, perempuan pakai gaun pengantin? Apa jawaban Bapak? Itu pertanyaan saya. Kalau menurut saya nih, kalau pakai jas kan namanya kita pun di kehidupan sehari-hari, kalau pakai jas itu kan sudah pakai yang terhormat itu. Nah, ketika dia meninggal, itulah lambang menghormati dia gitu loh. Baik, sekarang saya tanya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis.
Iya. Mengkapani, memakaikan jenazah dengan busana seperti yang Anda katakan itu tadi katanya menghormati, itu dasar mana? Sedangkan bentuk penghormatan menurut bangsa Israel, menurut Torah, menurut Yahudi bukan dengan jas, karena jas itu adalah budaya paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Nah, sedangkan menurut ajaran Semitik itu adalah pakai kain kapan. Nih saya tunjukkan ya. Anda tahu ayahnya siapa itu? Ayahnya Yesus itu siapa? Bapak angkatnya tahu? Nah ini, coba Anda baca di sini. Matius 27 nomor 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengkapaninya dengan kain lenan. Apakah menurut Anda Yusuf mengkapani Yesus ini adalah bentuk menghinakan, karena bentuk penghormatan itu katanya pakai jas. Sementara Yusuf saja memakaikan Yesus itu adalah dengan kain kapan, mengkapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Kenapa Anda orang-orang Kristen justru bukan mengkapani jenazah, justru memakaikan gaun pengantin, yaitu jas hitam, kalau perempuannya gaun pengantin perempuan. Ini tidak ada dasarnya. Kalau menurut Anda itu adalah bentuk penghormatan kepada orang meninggal dunia, berarti Anda menuduh Yusuf meledek Yesus dengan menggunakan kain kapan. Harusnya Yesus juga pakai jas hitam. Nih saya kasih tahu, itu jas hitam itu adalah budaya Romawi. Coba Anda ketik aja di Google sejarah jas. Ya, jas itu sejarahnya dari orang-orang Romawi. Nggak ada, itu bukan bentuk penghormatan. Kalau pakai jas itu harusnya pakai kain kapan. Siapa yang melestarikan itu? Bukan Kristen, orang Islam. Orang Islam itu kalau mati, kalau meninggal dunia, pakai kain kapan seperti Yesus. Nah, terdiam kan? Di mana ayat Alkitab pakai jas itu? Dah, Bapak tobat aja, Pak. Masuk ke dalam kebenaran Islam, Pak. Tobat saja kamu punya rupiah. Ini teman-teman Kristennya nggak ada yang berbobot, Yang berbobot kenapa sih? Tanya Bible kek. Kalau cuma ini ya, ini si jual beli naik ya kan. Percuma kalau nggak ada ilmu. Saya pengennya yang berilmu lah. Emang kau berbobot nganggur katanya. Gua itu kerja keles. Gua itu pengacara tuh. Masa gua pamer sih? Kalau pengacara itu bukan seperti PNS, ada pulang pergi pagi, pulang sore gitu kan. Pergi pagi, pulang sore, ada absensi gitu kan. Pengacara itu kerjanya ya kalau misalnya ada sidang ya kita sidang gitu. Gimana sih? Pak Harrison kenapa tercengang ya? Nandar, kau evangelis pengacara terkemuka. Siapa yang bilang gua pengacara terkemuka, Dul? Iya, sama evangelis terkemuka. Injil, Tapi nggak dipakai, nggak pernah aku tengok kau di TV, Nandar. Nggak usah pamer-pamer lah, Nandar. Terus mau apa lagi? Nggak apa-apa. Lu mau ngomong apa lagi? Enggak, sombong kali. Tahu nggak iblis itu jatuh dari surga karena kesombongannya.
Iya, yang sombong Itu sekarang juga manusia itu kalau terlalu sombong yang jatuh juga sombong lu itu Nanda. siapa? Yang sombong itu adalah orang yang kemudian menuhankan manusia. Itu sombong. Nggak ada itu yang sombong Oh, itu ada adalah lah, ketika pamer, ada. ketika Mau saya dia tunjukkan datanya. mengatakan Mau saya dia tunjukkan pengacara, datanya. Woi, tapi nggak mau saya pernah tunjuk- dipakai, nggak mau pernah saya lihat tunjukkan kamu datanya atau tidak? di Mau TV atau di mana-mana, nggak pernah. Ah, ini mah nggak jelas nih si Balagu mah. Kalau saya itu nggak pernah sakit hati kalau orang menghujat saya. Ini PSK kayak yang tadi tuh. Nggak ada yang berbobot Kristennya. Mobdet, terima kasih Mobdet. Saya cari oten ini aja di ini nih di apa namanya itu live host Ambon Champion. Ini Ambon Champion ini Kristen apa Muslim nih? Ambon Champion. Ayo Ambon, terima Ambon. Ada orang Ambon nih. Wah, ditolak nih. Aduh, cari mangsa di live host. Ranto Pardosi, ini Kristen apa Muslim nih? Klik. Kalau di Komal nggak ada yang berbobot Kristennya. Waduh, ditolak juga nih. Gak ada yang berani. Aduh, sama saya gimana sih? Ipan mini crop. Sini kalau berani yang hebat-hebat lah. Muslim aku nggak naikkan dulu ya. Aku mau satu-satu dulu. Kalau yang Kristen yang bagus yang ada ilmu ya naik aja. Kalau yang nggak ada ilmu sorry ya. Ada jual beli, aduh jual beli. Amanah Shop ini Kristen apa Muslim? Muslim kayaknya ya. Ya, haleluya. Oh, ini nggak boleh. Haleluya. Ini Muslim nih. Halo. Ya. Apa bang? Halo juga Bang Nandar. Semoga sehat selalu Bang Nandar. Amin, amin, amin. Lagi nyambel ya? Iya ini lagi bikin sambal apa ya namanya ya? Lalap. Ya, saya Islam Bang Nandar. Ya, Salam tahu, kenal tahu. ya. Dari namanya aja saya tahu itu. Itu kan halu itu bukan haleluya tapi halu buat itu si oten-oten. Ya, makanya saya tahu dari namanya. Oke bang, selamat nyambel bang. Ya, selamat berjuang Bang Nandar ya. Ya, terima kasih. Ini nggak ada oten yang berani sama saya nih. Iya, emang oten pada nggak ada nyalinya Bang Nandar, udah kalah semua itu. Iya, nggak ada loh. Saya juga sering berdebat juga sama oten-oten kan bom saya pernah debat gitu. Cuman ya sekedar nanya aja. Ya, ya. Oke bang, selamat nyambel ya. Yang fan sama Bang Nandar nih, ya, pokoknya Oh, saya mah bukan artis. pahalanya semoga berlimpah. Amin, amin, amin. Iya, Ya, ya. pamit dulu Bang Nandar. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini ada pendeta nih. Udah lama nih nggak ketemu nih pendeta nih. Bapak 1XL, pendeta 1XL. Kemana aja nih, Pak? Halo, siang Bang Nandar.
Ya, Siang apa open pagi cam nih? dong. Siang Open ya. cam. Aduh, belum mandi nih bang. Gimana sih ya? Saya juga belum mandi. Sebentar. Open cam jadi ini. Aduh. Iya, open cam lah. Kalau open cam layarnya presisi, kalau enggak saya kecilin. Aduh. Enak open cam aja biar enak. Nah, pasti ganteng gitu Pak. Kalah ganteng saya. Suara saya jelas ya, Bang Nandar? Jelas. Oke. Ya. Oke, Bang. Gimana, Bang? Ya enggak gimana Pak. Ini kayaknya temanya Yesus kawin terus nih kayaknya. Habis nggak ada yang naik Pak. Takut sama saya. Ini tema yang paling mudah soalnya mungkin ya. Iya. Dari dulu Nggak ada saya yang berani, Pak. mau bahas tentang Yesus kawin, kalau nggak salah kita ada halangan aja ya kayaknya ya. Iya, boleh Yesus kawin nih Pak. Iya. Nah, ya apa dasarnya itu ya, Bang? Apa Ini dari katanya, Alkitab? Pak. Tadi udah liatin saya belum Pak? Udah lihat saya belum Pak? Udah lihat. Udah nyimak saya. Sempat itu apa sekilas gitu, terus saya scroll, terus kayaknya saya lihat temanya agak lumayan menantang ini ya. Wah, menantang nih teman-teman baru nih. Gak ada Pak yang lain itu nggak ada yang berani Pak. Berani-beraninya naik cuma menghujat ya. Katanya Nandar murid Ariel lah, Nandar ganteng lah. Itu kan penghujatan kepada saya karena aslinya saya memang nggak ganteng gitu kan. Ganteng lah Bang. Iya, ganteng menurut orang yang suka. Kalau orang yang nggak suka mah enggak Bang. Iya. Dasarnya apa Bang? Langsung aja lah. Kayaknya saya juga nggak bisa nanti. lama-lama Bang. Oh, aduh nggak bisa lama-lama. Malam aja kalau gitu. Malam saya ada Nggak, sejam boleh. sejam boleh saya juga ini sejam. Baik. Sejam. Ya. Maksudnya, Langsung soalnya kan aku tahu Bang Nandar ini kadang-kadang bisa 2 jam, 3 jam gitu kan? Enggak. Ini waktunya singkat ini. Soalnya Juhud juga. Oh iya, oke. Iya. Kalau saya pasti ke Lukas Pak. Lukas 7:38 Pak. Sebentar. Boleh. Oke. Harus pakai perangkat yang lain Pak. Buka datanya ya. Iya, aku pakai HP yang lain. Ya, Lukas 7:38 Pak. Di situ Lukas 7 Lukas 7:38. ayat 38 ya. Teman-teman tap layar ya. Aku mulai di report nih. Tap layar ya. Ya, oke. Ya. Ada seorang perempuan yang mencium Yesus, Pak. Sekarang Ya. kalau kita melihat di dalam mispot aja yang ada jumlahnya itu Hesmeot, Vesalos Esreh. Dalam Yahudi itu 613 mispot hukum Yahudi. Nah, pertanyaan saya nih Pak, di dalam hukum Yahudi mana yang mengakomodir seorang rabi, seorang guru dicium oleh wanita dewasa yang bukan kerabatnya, yang bukan ibunya, yang bukan adiknya, yang pada dasarnya bukan mahramnya? Di dalam Yahudi juga kenal mahram, Pak. Pertanyaan saya, di mana dasar diperbolehkannya seorang perempuan menciumi kaki Yesus, di mana Yesus adalah seorang rabi, seorang Yahudi, di mana di dalam ajaran Yahudi, di dalam ajaran Torah tidak boleh, tidak mengakomodir sesuatu yang dilakukan oleh Maria Magdalena yang tertulis, yang termaktub, yang tersirat dan tersurat di dalam Lukas 7 ayat ke-38. Silakan Pak Pendeta. Kalau bilang dasar, saya nggak bisa sebutin dasar karena memang tidak dijelaskan di Alkitab ya. Maksudnya yang tidak boleh itu tidak dijelaskan. Tapi kalau saya pikir sih mencium seseorang yang dihormati, apalagi ini kan mencium kaki ya. Saya pikir itu hal yang biasa aja begitu. Kecuali dia ciuman apa namanya? Ciuman seperti pasangan suami istri begitu kan. Tapi ini kan mencium kakinya, mungkin itu tanda penghormatan begitu. Jadi bukan pencium dalam arti layaknya suami istri begitu.
Oh gitu Pak ya. Jadi nggak ada dasarnya. Ya enggak. Bagaimana enggak. dari saya tunjukkan datanya Pak ya. Ya. 1 Korintus 4 ayat ke-6 Pak. Saudara-saudara, kata-kataku ini adalah aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi menurut Alkitab, ketika kita berbicara tentang Alkitab, jangan berdasarkan pemahaman sendiri Pak, tetapi harus tertulis, harus termaktub, harus tercatat. Kalau di dalam mispot itu tercatat Pak, 613 mispot atau sesmeot vesalos es tercatat. Sedangkan pendapat Bapak itu sekedar untuk menghormati, tidak pernah tercatat di dalam kitab Yahudi dan kitab Yahudi kitab Yahudi maupun kitab Kristen yang lain tidak pernah tercatat bahwa itu untuk menghormati Pak. Ya, oke. Saya sekarang tanya kepada Bang Nandar, kalau dari versi Islam ya, dari versi Islam, kalau cium tangan Ustadz boleh gak? Boleh. Oh ya sudah. Tapi cium Ustadz kalau perempuan nggak boleh Pak. Ini misalnya nih ada Mamah Dedeh nih, ada Mamah Dedeh di Indosiar. Mamah dan AA curhat dong. Ada lagi tuh Ustadz Maulana, jamaah. Nah, Ya. kalau saya salim kepada Ustadz Maulana boleh Pak. Tapi kalau sama Mamah Dedeh nggak boleh, meskipun dia ustazah, karena bukan mahram. Begitu pun misalnya Saya banyak temu. ya oke. sebentar. Saya misalnya ustadz nih, saya kan bukan ustadz ya. Ada orang perempuan cantik, bahenol, nerkom, ya ngepen sama saya. Bang Nandar, saya ngepen, pengen salim, nggak boleh Pak, karena bukan mahram. Bahkan Rasulullah SAW mengultimatum, ditusuknya salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Itulah Islam sebagai langkah preventif upaya agar mencegah terjadinya perzinahan. Menyentuh wanita saja nggak boleh, apalagi mencipok, mencium, apalagi raba kini, raba bawah nggak boleh. Orang menyentuh tangan saja nggak boleh. Itulah ajaran Islam dan ajaran Yahudi untuk mengantisipasi perzinahan Pak. Dalam Islam nggak boleh perempuan sama laki-laki bersentuhan tangan. Dulu saya waktu zaman kuliah, zaman ketika masih soleh, jangankan menyentuh perempuan Pak, saya kalau lihat perempuan tuh begini Pak, menundukkan Nggak berani lihat mata. gadul basor, namanya dalam Islam gadul basor. Dulu waktu kuliah Pak, saya itu dalam bahasa Sundanya saceduh metu sajagat nyata. Wah, saceduh metu sajagat nyata Pak. Karena kenapa? Dulu saya itu menjaga pandangan dulu Pak. Menjaga pandangan, tidak pernah menyentuh wanita, tidak pernah mencium wanita, tidak pernah pacaran. Dulu, Ya. sekarang sudah punya istri. Jadi Tuh, nggak boleh laku kan? Pak. Laku lah, ganteng kok. Bukan masalah ganteng atau tidaknya Pak, tapi kita nggak boleh pacaran. Ya, Makanya Pak, oke lah. ini sedikit cerita. Ya, Makanya saya itu menikah pas semester 7 Pak. Masih kuliah Pak. Kenapa? Karena syahwat saya itu, libido saya udah nggak kuat nih. Belum kerja ya kan. Habis kan di kampus tahu sendiri Pak. Di kampus itu wanita-wanita remaja-remajanya, mahasiswinya itu kan pakaiannya kayak gimana. Kita memang gadul basor Pak, cuma kan ada pandangan-pandangan yang tak terkontrol. Maksudnya kita lagi jalan kan, lagi naik Ya, ya, motor, gitu kan. Nggak mungkin kan kita nunduk pandangan gini kan, nabrak. Nah akhirnya saya mencari wanita nih yang menerima apa adanya. Saya belum kerja, ada yang mau nikahlah kita. Dulu waktu masih kuliah Pak. Oke, itu jawaban Oke. saya, silakan. Oke, jadi kalau menurut saya tadi ya, saya bilang bahwa ini sebenarnya sebatas penghormatan. Kalau menurut saya, kalau dibilang dasarnya, mungkin saya nggak bisa tunjukin ya. Saya nggak bisa tunjukin. Jadi itu terima kasih. saja. Ya. Silakan. Udah berarti ragu. Maksudnya ragu apa?
Ya, Maksudnya atas itu pendapat pribadi sendiri kan, bukan berdasarkan data. ya, oke lah, oke, Terus oke, yang mau bisa di. diperdebatkan apa, Tapi, Pak? tapi begini. Coba sekarang lihat aja di Yahudi sekarang, yang mereka kan tetap pegang Taurat, toh. Mereka udah cipika-cipika udah biasa Nah, di Yahudi Bapak, sekarang. sekarang minta saya tunjukin kepada Bapak Matius 5 ayat 20, Pak. Tolong Pak, bacakan Pak. Matius 5 ayat 20, Pak. Matius 5 ayat 20. Ya, Matius 5 ayat 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke, saya gini, boleh saya jelaskan sedikit Pak, nanti Bapak tanggapi kalau penjelasan saya tidak sesuai. Ya. Yesus itu kerap kali menyebut ahli-ahli Taurat itu munafik Pak. Bapak tahu nggak munafik? Munafik Ya, itu lain di mulut, lain di lidah, lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Lagunya Jikustik itu Pak. Lagunya apa ya? Armada atau apa ya? Saya lupa itu. Lain di mulut, lain di hati. Makanya kata Yesus, kalau keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, kamu tidak akan pernah masuk surga. Di dalam Islam juga sama Pak. Quran surat As-Saff ayat ketiga, kaburo maktan, ya, kaburo maktan indallah an taquluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Atau ilmu lilin Pak. Ilmu lilin itu apa Pak? Lilin itu menerangi orang lain tetapi dirinya sendiri terbakar. Di dalam Islam juga perbuatan yang kontradiksi dengan ajaran kitab suci ini disinggung oleh Allah. Kaburo maktan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Kalau di dalam ilmu hukumnya, saya kan seorang pengacara Pak. Nah, pengacara Pak, law in book dengan law in action tidak sejalan Pak. Law in book tertulis di dalam kitab, tetapi law in actionnya tidak sejalan, tidak sinkron. Sama Pak. Yahudi di dalam ajaran miswotnya nggak boleh kalau mereka cipika. Jangankan cipika-cipiki Pak. Saya lihat mereka ini di tok-tok Pak ya. Sesama jenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ada itu di Yahudi, di Israel. Apakah kitab Torah, kitab Injil mengakomodir itu? Tidak. Tetapi mereka lakukan. Jadi oknum itu nggak usah dibahas Pak. Di dalam Islam maupun di dalam Kristen, dalam Yahudi, dalam Islam pacaran nggak boleh. Tapi sekian banyak remaja-remaji, pemuda-pemudi yang pacaran, yang ciuman, bahkan melakukan hubungan suami istri. Padahal Islam, Al-Quran, hadis melarang itu. Bahkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Tapi kita sebagai manusia pendosa banyak yang melakukan. Ya kan? Begitu Pak, kalau oknum nggak usah dibahas. Gitu, terima kasih. Sebentar, di mute Pak. Buka mute-nya Pak. Buka mute-nya Pak. Oh, saya mute ya. Gini, tadi kan Bang Nandar bilang itu ada di Miswot ya, ada di 613 hukum. Mungkin bisa dikasih dasarnya, maksudnya kan 613 itu ada di dalam Keluaran, Imamat begitu, mungkin ayatnya ada ya? Nah, kalau Torah ini Pak, Torah itu ada dua Pak. Ada Torah Sebe'alfe, ada Torah Sebiktab. Ada yang mispot itu dalam kategorinya dia Torah Sebe'alfe, Torah lisan yang dituliskan namanya Talmud. Kalau yang di dalam tertulis yaitu Sebiktab itu namanya Sefer Bereshit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Tetapi ini menjadi sebuah konsensus Pak. Konsensus yang dilakukan, yang diamalkan oleh Yahudi udah beribu-ribu tahun yang lalu. Itu ada tertulis. Bapak cari aja. Di Habat itu ada Pak. 613 mispot. Bentar dulu Pak. Bapak cari nanti ya setelah ini 613 mispot. Ada jelas itu.
613 mispot Yahudi itu tertulis jelas itu apa saja larangannya, apa saja perintah mispot hukum. Nah, ada itu perintahnya apa saja, larangannya apa saja ada, Pak. Termasuk diantaranya bagaimana sikap Yahudi terhadap lawan jenis. Itu sudah konsensus, Pak, bukan lagi hal yang kemudian dimusyawarahkan, diperbincangkan. Itu kesepakatan, konsensus. Iya, tadi kan Bang Nandar bilang 613 itu kan pasti hukum tertulis toh. Mispot hukum. Iya. Ini Bapak sepertinya Bapak tidak mempelajari mispot ya. Ini nih. Ya, mispot itu kan yang ke 613 itu kan hukum. Iya, hukum. 613 mispot itu, Pak. Atau gini Iya. aja deh. Ada orang Yahudi ya, Judaism namanya Billy. Nah, gini kan, kita kalau saya mengatakan demikian, itu si Nandar nih. Coba aku tanya Yahudinya untuk mengklarifikasi. Benar, coba aja tanya pada orang Yahudi. Iya. Benar nggak? Maksud saya, mispot? Iya, gitu. maksud saya kita ngobrol ini kan harus ada dasar. Iya. Maksudnya dasar tertulisnya gitu loh. Saya Nah, itu mispot namanya, 613 mispot. kalau misalnya Kalau Bang Bapak Nandar mau- bisa kalau dia Bapak bisa mau menunjukkan dasarnya gitu. Apa di dalam bilangan, ulangan tentang tidak boleh ada persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Bisa Sekarang saya tanya. ditunjukkan dasarnya. Sekarang saya tanya nggak, 5 kitab Torah itu masuk dalam kategori CB oral Torah atau bukan? CB Alfe atau bukan, Pak? Ini aja deh, Bapak bisa membedakan CB Alfe dengan CB kitab atau tidak? Yang saya tahu ya memang tertulis kan ada di dalam. Yang saya tanya, Pak, yang saya tanya, Bapak mampu tidak membedakan CV Alfe dengan CV kitab? Enggak. Nggak tahu, makanya Nggak Bapak nggak nyambung, Pak. Nih, Pak, ini konsensus, Pak ya, konsensus nih, kesepakatan nih. Bapak kalau tidak percaya tanya orang Yahudi yang namanya CV Alfe itu Torah lisan, Pak. Torah lisan. Kemudian kalau CV kitab, Torah yang tertulis, di buku nih yang diakui oleh orang Kristen, namanya 5 kitab Musa. Ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini namanya Torah CV kitab, Torah yang dibukukan, yang sempat dibukukan. Nah, ini Torah CV kitab. Sedangkan mispot yang 613 ini bukan di dalam CV kitab, Pak, tetapi di dalam CV Alfe, ya, Torah lisan. Jadi nggak ada di dalam CV kitab, Pak, adanya di dalam Torah CV Alfe, Torah lisan. Di mana Torah lisan ini adalah wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Musa, tapi tidak sempat dituliskan atau menjadi penjabaran dari apa yang diterima oleh Musa, gitu, Pak. Paham nggak? Jadi kalau Bapak pertanyaannya, Nandar tunjukkan di dalam 5 kitab Musa, berarti Bapak tidak memahami apa yang saya sampaikan. Yang namanya CB Alfe tidak ada di dalam 5 kitab Musa. Termasuk Namanya yang itu juga ya, CB yang Alfe. cuci tangan sebelum makan itu ya. Kenapa? Termasuk yang cuci tangan sebelum makan yang Yesus langgar. Ya, itu termasuk itu. Ya. Itu namanya Torah CB Alfe, Torah lisan. Iya, artinya Yesus sendiri dia itu kan adat istiadat turun temurun yang Yesus pegang yang Ya. tertulis begitu kan. Ya. Yesus langgar itu Torah. loh waktu makan. Waktu mau makan yang memakan gandum bersama murid-muridnya itu. Oke lah, balik lagi ke bahasan tadi yang tadi katanya hidup keagamaan itu Anda kan comot ayat itu kan. Nah, Yesus Bapak salah lagi nih, Bapak salah lagi, Pak. Yang tadi masalah itu saya comot Matius 5 ayat ke berapa tadi? Matius 5 ayat 20 itu masalah oknum kan. Kan Bapak tadi bilang ke saya, di Islam juga ada kok orang salaman tangan perempuan. Kan oknum, kalau dalam agama nggak boleh, namanya mahram. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, ditusuknya salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jangankan orang lain deh, Pak, saya saja kadang belum mampu
Kalau ada orang nih ya, kalau yang belum mampu itu kadang keluarga sendiri tapi keluarga jauh, dia salaman ke saya, kadang saya terima itu sentuhan tangannya. Kenapa? Karena memang ketidakmampuan kita gitu kan, ketidakmampuan kita untuk melakukan perintah itu. Tapi itu memang perintah. Ya. Nanti kiranya di Kalau kita baca konteks tadi kan artinya bukan Yesus yang pegang-pegang toh, orang itu yang punya keinginan untuk menyentuh. Kalau saya rasa apalagi dengan tadi di ayat tadi kan menciumi kaki Yesus, menyeka dengan rambut begitu kan, itu saya pikir ungkapan hormat, ungkapan kasihnya, ungkapan apa ya, pengagungannya kepada sang guru begitu, sang rabi. Jadi dia mencium kaki dan bukan Yesus. Jadi inisiatifnya adalah perempuan itu. Itu Jadi berarti bukan Yesus. Pendapat Bapak ya? Kan kenyataannya memang begitu. Itu inisiatif dari perempuan itu. Nggak, maksudnya Bukan Yesus kan yang. Ya, hal itu kan, tapi Yesus membiarkan kan? Ya mengizinkan. Membiarkan kan? Nah, tapi saya juga boleh berpendapat kalau itu Boleh, adalah silakan. istrinya Yesus. Kalau menurut pendapat istrinya Oke, Yesus. silakan. Karena kenapa? Oke. Karena tidak ada satu orang Yahudi pun yang menentang peristiwa Yesus dicium. Kalau dia bukan istrinya Yesus, kemudian mencium Yesus, pasti ada reaksi yang sangar, reaksi yang frontal dari orang-orang Yahudi. Nyatanya tidak ada orang Yahudi yang berfrontal pada saat itu. Yang frontal ketika Yesus dicium. Artinya apa? Itu istrinya Yesus. Kalau itu bukan istrinya Yesus, terjadi sesuatu norma Yahudi yang dilanggar, maka pasti orang-orang Yahudi akan kemudian marah. Nah ini saya tunjukkan datanya Pak ya. Di mana Oke. bukunya? Saya lupa bukunya. Langsung dia keluar, tiba-tiba si tersangka itu membawa koper turun sambil mungkin dibakar. Langsung dia secara mau beritahukan bahwa saya berminta untuk berusaha Nih Pak. Ini, ini ya, mantul ya. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun Talmud. Ini Talmud ini saya BLP Pak, Torah lisan. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah kawin Pak, atau perkawinan. Ya. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Jadi kalau Yesus dicium oleh wanita yang bukan mahram dan itu bukan istrinya, pasti akan ada reaksi dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan sangat fanatik kan terhadap agamanya. Nyatanya tidak ada yang bereaksi pada saat itu. Coba Anda buka Lukas 7, 38, 39, 40. Ada nggak reaksi negatif? Nimpuki Yesus kah? Meludahi Yesus kah? Nggak ada Pak. Coba Lukas 7 ayat 38, 39 dibaca. Ada nggak orang misalnya nimpuk Yesus? Ya? Memang dari situ kan kalau kita baca ayat itu memang kemudian Yesus dicemooh juga sebenarnya sama kaum Farisi. Gimana? Dia membiarkan wanita berdosa kan, kalau kita baca ayat 38. Maaf, 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Jadi orang Farisi sebenarnya juga mencibir, bukan karena dia disentuh wanita, tapi karena latar belakang perempuan ini. Itu alasan dia mencibir. Ya, Nah, begini. Tadi kan Anda langsung menyimpulkan bahwa itu istri. Sedangkan Anda bilang sendiri bahwa mahram atau muhrim itu
bisa adik, bisa saudara. Kenapa Anda langsung ngomong istri begitu kan? Bisa saja, misalnya, walaupun saya nggak percaya, saya lebih percaya bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu adalah tindakan penghormatan. Tapi oke lah, kita terima pemikiran dari Bang Nandar bahwa itu harus mahramnya. Tapi nggak harus istri toh. Itu bisa adik, bisa sepupu mungkin. Ya, ada nggak ada di dalam Alkitab tertulis nggak kalau Maria Magdalena adalah adiknya? Di sini kan nggak dibilang Maria Magdalena. Coba ayat mana, bagian mana ditulis bahwa ayat ini Lukas 7 ini bicara tentang Maria Magdalena. Silakan. Baik. Sekarang saya Nggak tanya, ada ayatnya. Ternyata gini, ada nggak tertulis di dalam Bible Yesus punya adik bernama Maria atau seorang wanita lah? Ada nggak? Yesus punya seorang adik, nggak ada, dan tidak ada, ditulis kan? juga dia, dan sebentar, dan tidak ditulis juga di Alkitab bahwa Yesus punya istri bernama Maria. Nggak ada, nggak ada, Bang. Coba kasih saya ayatnya bahwa Yesus punya istri namanya Maria. Silakan, namanya ya, silakan. Bentar, saya tunjukkan ya. Pak, Bapak tahu dengan Injil Apokrifa yang bernama Injil Maria Magdalena, Pak? Ya, Injil Apokrifa. Ada. Iya, Aduh. sebentar, Pak. Sabar, nanti saya jelaskan. Ya, oke. Iya, nama juga kita bertukar pikiran kan? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Iya, data namanya, Pak. Iya, Injil Apokrifa ditulis abad berapa, Bang Nanda? Sabar. Oke, ya. Monggo, silakan. Ini namanya ditulis bukan oleh orang Islam. Ulasan Injil Maria Magdalena. Nah, kita tahu, Pak. Kita lihat nih, Pak. Di halaman 10 ayat 1 sampai 6 di dalam Injil Maria Magdalena. Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cinta terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya, Pak. Nah, di dalam Injil Maria Magdalena ini mendukung bahwa tidak ada perempuan yang paling dicintai Yesus kecuali adalah Maria Magdalena. Dan ini, Pak, riwayat ini sama, Pak, dengan riwayat-riwayat hadis ketika para sahabat bertanya itu kepada orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pernah nih Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Saya mute dulu, Pak, ya. Soalnya noise, Pak. Saya mute dulu sudah. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah kemudian baik silakan Bapak kalau mau aktivitas dulu. Oke, saya tunggu ya. Nah, enak teman-teman kalau diskusi semacam ini, pendetanya jawab, saya bertanya, ditanggapi, enak, fleksibel. Sekali saya mah orangnya fleksibel. Sudah, baik. Petrus mengatakan bahwa cinta Yesus kepada Maria Magdalena cinta yang paling besar kepada cintanya terhadap wanita-wanita yang lain. Petrus saja mengakui itu. Ini pun sama di dalam hadis. Ketika para sahabat dan sahabiah bertanya itu kepada istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang sangat dicintai, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika usai Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah, "Aisyah, amal kebaikan apa yang belum pernah aku dengar dari Rasulullah sementara aku belum mengerjakannya?" Menjenguk orang sakit, Aisyah, saya sudah. Bersedekah pagi sore saya sudah lakukan. Menyantuni yatim piatu sudah saya lakukan. Janda-janda tua saya santuni sudah saya lakukan. Kira-kira amalan apa yang belum dilakukan oleh saya sementara Rasulullah melakukan? Nah, jadi Abu Bakar ini bertanya kepada putrinya yang dianggap mengetahui sesuatu yang
dikatakan oleh Rasulullah yang dia tidak tahu. Sama seperti Petrus bertanya kepada Maria sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh Petrus tapi diketahui oleh Maria Magdalena. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tiap pagi Rasulullah SAW itu menyuapi orang kafir Yahudi yang tiap sore, yang setiap pagi menghujat Rasulullah SAW. Kalau ayahanda mau melakukan apa yang Rasulullah SAW lakukan, silakan pagi ini ke pasar. Di situ ada orang Yahudi tua, matanya buta, itu menghujat Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar ke sana, Pak, menyuapi orang tua Yahudi ini. Tapi orang tua Yahudi ini merasa heran. Abu Bakar menyamar jadi Rasulullah ya, maksudnya seolah-olah itu adalah Rasulullah. Si orang Yahudi ini mencaci maki Rasulullah, menghujat. Abu Bakar nggak sampai hati, akhirnya dilelepkan tuh. Si makanan ini dilelepkan, bahasa Indonesianya dilelepkan itu apa ya? Intinya bahasa Sundanya itu dilelepkan lah, lelepkan tenaunnya bahasa Indonesia. Nah, orang Yahudi ini merasa, ini kok beda. Kata Abu Bakar, aku memang bukan Rasulullah. Aku bukan Muhammad yang tiap pagi menyuapi engkau. Aku Abu Bakar. Kata orang Yahudi tua ini. Lalu kemana? Kemana orang yang biasa menyuapi aku? Itulah yang nyuapi engkau ini, nama yang kau hina, yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam karena keteladanan Rasulullah. Begitu improvisasinya. Diakui atau tidak, Pak, namanya Injil Maria Magdalena ini tertulis di dalam sejarah kekristenan sebagai sebuah Injil yang sudah ada. Dan satu hal, Pak, kanonik dan apokripa itu bukan kemudian kanonik asli, apokripa palsu. Bapak cari dan saya tunggu pencarian Bapak di mana kalau Injil apokripa itu adalah Injil palsu. Nggak ada, Pak. Injil apokripa itu artinya Injil yang tersembunyi. Sedangkan Injil kanonik adalah Injil yang disetujui oleh Imperium Romawi dan bapak-bapak gereja yang kemudian mewakili di dalam konsili Nisia itu. Terima kasih, silakan dijawab. Oke, dah panjang lebar saya dengar. Oke lah, begini Bang, yang pertama tadi kan Injil itu ditulis abad keberapa? Ya kan, Injil apokrifa, Injil Maria Magdalena kan, yang Anda sebutkan tadi, itu ditulis abad berapa? Jadi memang setelah abad kedua, abad ketiga itu banyak tulisan-tulisan palsu dan mengaku Injil, itu banyak. Itu satu. Yang kedua, tadi Anda bilang si Petrus bertanya kepada Maria Magdalena. Tapi kan di situ nggak disebutkan. Bahkan di Injil yang apokrifa yang Anda tunjukkan itu nggak disebutkan juga bahwa Maria Magdalena adalah istrinya. Di situ cuma dikatakan bahwa cintanya lebih daripada kepada yang lain, begitu. Kita punya anak, misalnya perempuan semua, kita bisa aja cinta salah satu lebih dari yang lain, itu bisa gitu loh. Jadi nggak harus istri. Kenapa ujung-ujungnya tadi di Lukas dihajar, dia dipaksakan itu harus istri. Terus kemudian di apa namanya, Injil apokrifa ini lagi dipaksakan itu harus istri. Padahal nggak ada tulisan yang mengatakan itu adalah istri. Sedangkan Anda tadi kan membandingkan dengan Aisyah. Kalau Aisyah kan jelas-jelas emang istri. Istrinya Nabi Muhammad kan, itu jelas-jelas dan sudah tertulis. Saya nggak tahu tertulis di Quran atau tertulis di hadis ya, karena saya kurang paham agama Islam. Tapi itu jelas sudah tertulis bahwa Aisyah memang istri. Tapi kan Maria Magdalena bukan, nggak pernah ada tulisan yang mengatakan dia adalah istri. Selain ya cocokmologi gitu. Cocokmologi, cari nama Maria. Padahal Maria yang dimaksud itu adalah Maria saudara Lazarus. Beda dengan Maria Magdalena. Dari situ aja udah jelas beda. Di Lukas 7 tuh nggak disebutkan nama perempuan itu Maria, bahkan nggak disebutkan. Itu cuma perempuan berdosa begitu aja kan. Dari mana bisa dibilang bahwa itu adalah Maria Magdalena begitu? Jadi harus punya dasar yang kokoh gitu. Jangan cuma sekedar main tembak, mengambil comot beberapa ayat dan kemudian buat kesimpulan begitu. Jadi begitu dari saya, bahwa di dalam Lukas itu tidak disebutkan bahwa
Sebentar Bang ya. Boleh, silakan. Udah, maaf. Jadi nggak ada disebutkan bahwa Maria Magdalena itu adalah istri, kecuali ya memang karangan ataupun cocokmologi kalau menurut saya ya. Baik, kalau boleh saya tanggapi, kalau Bapak meragukan Injil Maria Magdalena karena penulisan, Pak, jangankan Injil Maria Magdalena, Pak ya, Injil kanonik saja penulisnya tidak jelas, Pak. Jangankan Injil Maria Magdalena, makanya saya berani mengatakan Injil apokrifa definisinya bukan Injil palsu, Injil kanonika definisinya bukan Injil asli. Cari di dalam referensi kekristenan yang mana kalau kanonik dan apokrifa itu adalah definisinya asli dan palsu, bukan, Pak. Kenapa? Karena Bapak gereja mula-mula sadar betul bahwa penulisan Injil ini memang meragukan. Kanonik juga yang nulis siapa nggak diketahui, Pak. Dasarnya mana? Saya punya dasar. Saya dasarnya jelas, Pak ya. Ini adalah tafsir perjanjian baru, Pak. Tafsir perjanjian baru yang nulis bukan orang Islam. Kalau yang nulis orang Islam kan dituduhnya wah itu mah subjektif. Yang nulis adalah pastor, bapak gereja Katolik, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia ya. Protestan nggak bakal ada, Pak, kalau nggak ada Katolik. Bahkan rujukan dari Kristen Protestan juga adalah bapak-bapak gereja Katolik kan, anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Saya langsung saja ke penjelasan di halaman 165. Di penjelasan awal juga ada sebetulnya, tapi untuk mempersingkat waktu karena sudah hampir zuhur ya. Di halaman 165, Pak. Perhatikan ini, Pak. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini, seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya, tidak kita ketahui, Pak. Bapak akui atau tidak, pengarang keempat Injil ini nama sesungguhnya nggak diketahui, Pak. Penyematan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu di abad kedua, Pak. Nggak diketahui. Jadi kalau Bapak merasa Injil Maria Magdalena tidak jelas asal-usulnya, jangankan Injil Maria Magdalena, keempat Injil saja tidak jelas asal-usulnya. Nah, kenapa Lukas 7:38 berkesimpulan Maria Magdalena? Datanya, tadi sudah saya sampaikan datanya Injil Maria Magdalena. Mana ya tadi ya? Datanya Injil Maria Magdalena. Bahkan di dalam Injil kanonik sendiri, ya, satu-satunya wanita yang bersandar di dada Yesus itu hanya Maria Magdalena. Di mana Bapak baca di dalam, sebentar ya. Bapak baca di dalam Yohanes 13, Pak. Yohanes 13. Bentar ya, penunjuk, saya cari penunjuk. Yohanes 13, Pak. Yohanes 13 ya. Ayat ke-23, Pak. Dan seorang di antara murid yang duduk bersandar di dada Yesus, Pak. Jadi ada seorang murid wanita ini ya, bersandar di dada Yesus. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesus. Ia adalah orang yang dikasihi Yesus, Pak. Pertanyaannya, siapa murid yang dikasihi Yesus, Pak? Kok berani-beraninya bersandar di dada Yesus kalau bukan Maria Magdalena? Nih, saya tunjukkan kalau murid yang dikasihi Yesus adalah Maria Magdalena. Karena tidak mungkin ada murid yang berani ya duduk di dada seorang guru kalau bukan istrinya, Pak. Ya kan? Nah, oke, sebentar. Bentar ya. Nih, Pak. Nih. Ya, TSI. Mana ya? Aduh. Nih, Pak, MLT 2008. Halo, Pak. Halo. Pak, bapaknya kejeda nih. Halo. Ya. Nih, Pak. Ya.
MILT 2008 Pak. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesus Pak. Ia adalah orang yang Yesus kasihi. Nah, siapa murid yang bersandar di dada Pak? Yang duduk di dada Yesus kalau bukan wanita Pak? Saya kalau jadi guru ada seorang laki-laki murid saya duduk di dada saya tempilin itu Pak. Cepat, jangkrik olah pokon. Nah, aku kok kon sandari cok lah pokon. Nah, kalau muridnya ini adalah istri saya duduk di dada saya, oh romantis sekali gitu kan. Nih saya tunjukkan siapa murid yang dikasih Yesus Pak. Nih, murid yang dikasih Yesus adalah Maria Magdalena. Dibaca Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Pak, Maria namanya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas Pak, dan Maria Magdalena. Hanya ada 3 Maria yang diceritakan di dalam Yohanes 19 ayat 25. Pertama, Maria ibunya, yang kedua Maria istri Klopas, dan yang ketiga adalah Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Di ayat ke-6-nya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, di dalam tradisi Yahudi maupun di dalam tradisi Islam, yang namanya menantu itu disebut anak juga Pak. Ibu, inilah anakmu. Padahal anak menantu disebut anak. Sama di dalam Yahudi juga. Ternyata Maria Magdalena ini adalah menantu dari Maria ibu Yesus. Makanya satu-satunya murid yang dikasih Yesus yang berani duduk di dada Yesus hanya Maria Magdalena. Kenapa? Karena Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus Kristus. Terima kasih. Oke. Silakan Bapak. Ya. Bapak udah terbincang nih Bapak nih. Enggak, justru karena saya tahu kebenaran. Jadi tadi silakan. Fix ya bahwa di Injil Maria Magdalena pun tidak pernah disebutkan Maria Magdalena itu adalah istri. Ya, jadi apa ya? Nggak punya dasar selain asumsi. Semua itu kan comotan dari ada perempuan yang mencium kaki Yesus. Padahal perempuan itu bukan Maria Magdalena, nggak disebutkan namanya di situ. Di situ cuma dikatakan perempuan berdosa, ya kan? Nggak disebutkan Maria Magdalena. Terus kemudian seorang murid yang dikasihi itu Yohanes, bro. Itu Yohanes. Tanya semua orang Kristen yang disebut murid yang dikasihi itu Yohanes. Jadi makanya saya bilang nggak punya dasar bahwa dengan tulisan, kalau tadi kan Anda menyamakan Aisyah dengan Muhammad, itu kan jelas itu ditulis bahwa memang Aisyah itu istri. Itu ada dasarnya. Kalau Maria, Anda cuma putar-putar, Anda comot ayat ini, comot ayat ini, padahal itu ayat-ayatnya pun salah begitu. Terus kemudian Anda buat kesimpulan. Itu yang menurut saya cacat logika itu menurut saya. Kecuali memang ditulis di Alkitab bahwa yang mengurapi Yesus itu adalah istrinya. Gitu, nggak pernah ditulis Maria. Kalau memang Maria itu adalah istri, tidak mungkin tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tidak mungkin, bro. Tidak mungkin. Ini kan momen sakral namanya pernikahan itu. Apalagi ini bicara tentang tokoh sentral ya. Yesus adalah tokoh sentral dalam Injil. Kalau memang menikah nggak disebutkan, itu lucu sekali. Orang dia lahir, dia mati, dia disunat aja disebutkan. Jadi tidak ada dasarnya. Yang menulis ada tulisan kan, teman-teman Muslim sering bilang di mana Yesus mengaku akulah Tuhan dan sembahlah Dia. Kan sering kali teman-teman Muslim minta itu kata-kata itu persis harus seperti itu, akulah Tuhan. Dan
dengan standar yang sama, itu juga akan membatalkan tuduhan kalian yang mengatakan bahwa Yesus menikah, karena di Alkitab tidak pernah ditulis bahwa Maria Magdalena menikah dengan Yesus. Itu tidak pernah ada. Gitu, bro. Jadi apa yang teman-teman Muslim seringkali tuduhkan ke kami itu ada cuma kalau menurut saya cocokmologi dari beberapa poin-poin ini gitu. Ya, dan tadi ya tentang siapa murid yang dikasihi itu jelas, itu Yohanes. Semua orang Kristen tahu murid yang paling dikasih itu namanya Yohanes. Baik, sudah. Oke. Gampang, ini bumerang bagi Sudah. Papa, Pak. Bumerang ini. Oke. Jujur ini bumerang. Coba. Papa tahu bumerang nggak? Tahu. Bumerang itu kalau dilempar balik ke tempat kita sendiri. Di mute dulu, Pak. Oke, Di mute silakan. Di mute dulu. Kalau sesuatu kemudian harus tertulis, Bapak lihat nggak? Tidak ada dalil Yesus mengaku sebagai Tuhan sembah aku, nggak ada dasar. Tapi orang Kristen kemudian mengaku Yesus adalah Tuhan, padahal tidak ada dasar dari mulut Yesus bahwa Yesus adalah firman yang hidup, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tapi orang Kristen percaya. Nah, Bapak mengatakan kepada saya, Yesus menikah itu sakral, harusnya ditulis. Baca penutup Injil Yohanes, Pak. Apa kata Yohanes? Seandainya semua tentang Yesus dituliskan, bumi ini tidak akan sanggup untuk memuat apa yang terjadi, apa yang menimpa Yesus. Salah satunya adalah pernikahan Yesus. Karena pernikahan Yesus adalah sesuatu hal yang akan menggagalkan konsep ketuhanan Kristen, makanya tidak ditulis. Inilah yang disebut dengan the losing years of Jesus Christus. Nih saya tunjukkan, Pak, ya. Jadi Yesus menikah itu ada tertulis sebetulnya, tetapi ditutupi oleh orang Kristen. Nih, di mana Yesus berada ketika berusia 12-30 tahun. 12 sampai 30 tahun. Kenapa para penulis gospel tidak menulis usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun, Pak? Ini jawabannya. Makanya saya katakan bumerang buat Bapak. Kenapa bumerang? Karena mana mungkin ditulis sementara hal ini ditutupi, Pak, dari usia 12 sampai 30 tahun. Saya tunjukkan ya datanya nih. Ini dari Ibu Rita Wahyu nih. Dari Ibu Rita Wahyu saya tunjukkan datanya. Ya, Yesus itu kawin, Pak. Yesus kawin ya, di sebentar ada datanya. Makanya ditutupi, Pak. Nah, ini ya, sebentar, sabar nih kan. Nih. Silakan cari di situ Yesus kawin beberapa dengan siapa? Silakan. Ya, monggo. Iya, sabar, Pak. Di manakah Yesus berusia 30? Kenapa ini tidak ditulis dalam gospel? Karena akan menghancurkan iman Kristen. Nah, saya tunjukkan ya datanya nih. Di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Misfar, saya lupa, sebentar ya. Nah ini, Pak. Di dalam Pirkei Avot, Bapak harus bertobat nih ya. Nah, dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Makanya Yesus muncul itu pada usia 30 tahun pada Injil Matius pasal 4 dan Lukas 4, Pak. Itu baru Yesus muncul usia 30 tahun. Kenapa Yesus tidak ditulis dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus kawin, Pak. Nih saya tunjukkan ya. Di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Miswar, Esrim, Ve'ehat. Hu hayah Omer, Ben Hames Sanim Lamikra. Pada saat Yesus berusia 5 tahun dia belajar Iqra, ya, belajar membaca. Ben Asher Lamisna. Pada usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Salos Esre la Mispot. Nah ini. Ben Salos Esre la Mispot. Pada usia 13 tahun Yesus terkena hukum. Mispot itu hukum, Pak. Akil balik dalam Islam. Mukalab dalam Islam. Ben Hames Esre la Talmud. Pada usia 15 tahun Yesus belajar Talmud. Ben Semone Esre lahupah. Dan pada usia 18 tahun Yesus kawin, Pak. Nih kita langsung aja ke sini. Nih, Pak. Ini, Pak. Anda jangan ngarang, Pak, bro. sebentar, Pak. Aduh, Bapak ini sabar, Pak. Sabar, Pak. Pada usia 18 kanopi pengantin. Nah, kita coba lihat ya, lahupah itu apa, Pak ya? Lahupah itu adalah perkawinan, Pak. Ini, Pak. Ini data dari Kristen loh, Pak. Ini data dari
The Lost Years of Jesus. Ini datanya dari salah satu tim penerjemahan Alkitab LAI, namanya Ibu Rita Wahyu. Kalau Bapak tidak percaya, tanya Ibu Rita Wahyu tentang website yang dia tulis ini. Ternyata salah satunya adalah, ini harus ini ya. Nah, kelihatan wajah cantiknya ini. Nah, Ibu Rita Wahyu menjelaskan, Pak, kenapa Yesus tidak tulis. Saya tunjukkan lagi, Pak, satu ayat dari Yohanes sendiri. Jadi gampang sekali, Pak, pertanyaan Bapak itu. Blunder malahan Bapak ini. Tar, sabar, Pak ya. Yohanes 21. Nih, Pak. Ini penutup ya. Penutup dari Injil Yohanes, Pak. Apa kata Yohanes, Pak? Masih banyak hal-hal lain masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ternyata, kenapa usia 12 sampai 30 tahun tidak ditulis? Yesus kawin, Pak. Itu disepakati di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Misbar Esrim, Ve'ahad. Jeder, Bapak. Dah, Pak, ayah sahadat, Pak. Aduh, Bapak ganteng ini, kalau sahadat tambah ganteng, Pak. Iya, oke. Saya lucu dengan pernyataan Mas Nandar tadi. Sebentar. Anda tadi mengutip tulisan Bu Rita Wahyu ya. Tapi Anda berbohong. Di situ nggak pernah dituliskan Yesus menikah. Di situ Ibu Rita Wahyu cuma menyampaikan bahwa itu urutannya orang Yahudi. Jangan bohong sama saya. Coba, Anda kan ngerti bahasa Ibrani. Artikan per huruf. Apakah di situ ada kata Yesus? Baik, boleh saya tanggapi langsung? Itu urutan kehidupan orang Yahudi secara umum. Ya, jadi jangan mentang-mentang banyak orang nggak tahu bahasa Ibrani, terus Anda pelintir itu seolah-olah Yesus tuh menikah umur 18, Yesus menikah. Itu memang urutan secara umum orang Yahudi. Tetapi kalau mau jujur, Bang Nandar, di situ ada tulisan Yesus menikah nggak dari tulisan Ibrani tadi? Ayo jujur. Oke, saya jawab ya, boleh ya? Ya, oke, silakan. Ini ketidakjujuran Bapak. Yesus itu bukan orang Cina, Pak. Yesus itu bukan orang Jawa, Pak. Yesus itu, sekarang saya tanya, Yesus orang Yahudi atau bukan? Yesus orang Yahudi atau bukan? Yahudi. Dia kalau menurut hukum Yahudi, hukum Torah, dia kemungkinan kawin atau tidak? Coba jawab. Ada kemungkinan. Tetapi tidak ditemukan. Ya, saya harus jujur, memang ada kemungkinan. Iya, tetapi ada tidak harus. kan, Pak? Ada kemungkinan, tapi tidak harus. Nah, yang saya kedepankan ini adalah kemungkinannya itu, Pak. Nih, makanya saya perkuat data saya atas kemungkinan tersebut. Data ini dibuat oleh orang Kristen nih, Pak ya. Pernikahan Yesus dibaca di sini, Pak. Itulah kenapa saya itu menyampaikan kemungkinan terbesarnya. Kenapa dasarnya kemungkinan terbesar? Bapak baca ini. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri, Pak, baik terhadap Taurat maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus nih, Pak ya, 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret tidak menikah dan dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, Pak. Lebih buruk lagi, dia akan sungguh-sungguh diterima sebagai, dan dia tidak akan sungguh-sungguh, Pak. Dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Orang-orang Yahudi di dalam Markus 12 ayat ke-32 mengatakan, "Emet Rabi, benar sekali guruku Rabi, Pak," diakui. Kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi mengakui Yesus sebagai Rabi? Karena dia kawin.
Dan kenapa Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak ceritakan? Karena Yesus kawin. Ini kan kita berdiskusi tentang kemungkinan, Pak. Anda berkemungkinan, saya juga berkemungkinan. Nah, Bisa mungkin kawin, sebentar Pak. Jadi konklusinya Pak ya, Yesus itu bisa kawin, bisa tidak. Ya, saya tidak memaksa saya. Jadi kalau saya setuju. pendapat Bapak kemungkinannya tidak kawin, pendapat saya kemungkinannya kawin dengan data-data yang saya sodorkan. Bapak tidak bisa memaksakan pendapat saya, dan saya juga tidak bisa memaksakan pendapat Bapak. Biarkan penonton yang menilai dan melihat, gitu Pak. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit. Nah, saya boleh tadi kalau nggak salah Bang Nandar kasih buku ya, kalau nggak salah. Ya boleh. Buku apa tadi tentang apa Tom apa? Ini dah. Ini dah. Enggak yang Jesus Tom apa tadi Family Tom apa? Ini bagus Pak. Nih. Oh ya. Ini nih Pak ya. Ini judul bukunya adalah The Jesus Family Tomb, Makam Keluarga Yesus. Ini diterbitkan di Amerika, The New York Times bestseller, penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa, penemuan investigasi dan bukti yang dapat merubah sejarah. Ternyata di sini ada 3 anak Yesus Pak. Ada anak Yesus itu namanya Joseph ya, ada Maria, kemudian ada Yudah ya. Yudah di sini, Yudah putra Yesus. Di sini ada osariumnya Pak. Nah, ini peti matinya anaknya Yesus Pak, yaitu Yudas namanya Pak. Yudah namanya. Nih. Jadi mengenai Yesus menikah dan punya anak ini ada arkeologinya Pak. Ini arkeologi dari Israel Pak. Tuh tulisannya agak Ibrani Pak. Gitu Pak. Jadi boleh sebagai referensi Bapak untuk kemudian memiliki buku ini. Bapak terima kasih. Sebentar saya tanya. Janji kita. Saya tanya dulu. Anda percaya isi buku itu? Anda percaya isi buku itu? Kenapa? Bang Nandar percaya isi buku Saya itu? percaya isi buku itu. Baik, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Ya. Ya, saya percaya bahwa ini adalah karya ilmiah dan membuktikan bahwa Yesus menikah. Dari data-data yang saya sampaikan, data-data yang saya berikan, data-data yang saya ulik, ternyata dibuktikan dengan data arkeologi kalau Yesus itu menikah dan punya anak 3. Yang pertama Yosef, yang kedua Justus atau Yuda, yang ketiga Tamar. Datanya ada Osarium, ada. Jadi bukan masalah percaya atau tidak percaya. Saya sebagai pendebat itu hanya menyampaikan data. Kalau dalam iman saya Pak ya, Bapak nggak bertanya iman saya. Nandar, menurut imanmu percaya nggak Yesus menikah? Dalam iman saya, Yesus menikah atau tidak ada kemudian mempengaruhi. Kalau Yesus benar-benar menikah, ya alhamdulillah, berarti nggak jomblo. Kalau Yesus memang tidak menikah, ya nggak apa-apa. Tapi hadis mengenai Yesus turun kedua kali, dia memang akan menikah. Ada hadisnya. Dalam hadis itu Pak, nanti Yesus kan turun kembali tuh. Dia menikah punya anak itu ada hadisnya. Begitu Pak. Karena di sini sudah sholat zuhur jam 12.03. Saya terakhir. Boleh. Kalau tadi Bang Nandar bilang bahwa percaya pada isi itu, saya pernah baca juga buku itu. Di situ dikatakan bahwa ditemukan makam Yesus. Artinya itu membatalkan iman Anda. Iman Anda mengatakan bahwa Yesus nggak pernah mati, nggak pernah dimakamkan, langsung naik ke surga. Gimana tuh? Baik, boleh saya tanggapi? Silakan. Jawabannya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalib Yesus, mereka tidak membunuh Yesus, yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Sedangkan Yesus wa rafa'allah, Yesus itu diangkat ya ke langit. Diangkat. Bentar, sabar dulu Pak, ini kan saya tanggapi. Dan yang menulis buku ini adalah orang Yahudi. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah yang disebut Yesus di situ makamnya itu adalah Yudas, karena orang Yahudi. Berarti keturunan Yudas, bro. Kenapa?
Berarti itu makamnya keturunan Yudas, bukan keturunan Yesus. Makam keturunan Yudas, bukan Pak, beda. Nggak ngeles, ngeles dia. Beda. Ini saya tunjukkan, beda. Karena makamnya itu terpisah Pak, beda Pak. Makamnya itu terpisah, berbeda dengan perkawinan Yesus, beda Pak. Kalau kan ada ininya, ada DNA-nya Pak. Bapak nggak lihat ada DNA-nya. Itu DNA Yesus, bukan DNA Yudas. Yang ditemukan Berarti makamnya. DNA Kan Yesus. itu hal yang Berarti Al-Quran salah dong kalau itu DNA-nya Yesus. Al-Quran salah. Enggak, yang Bapak tanya kan makamnya Yudas kan. Yang makamnya dianggap Yesus. Itu bukan makam Ya, Yesus. Anda yang Pak. bilang loh, Anda yang Yudas. bilang kan. Nah, Anda yang sebentar, bilang saya berarti itu tanya. makamnya Yudas kan? Bentar sabar, ini saya jawab. Nah, makamnya Yudas dengan makamnya Yesus beda, Pak. Dan yang Beda dianggap oleh orang sabar dulu, Pak, sabar. Jangan tergunjang, Pak. Makamnya Yudas itu dianggap sebagai Yesus kan oleh mereka. Iya kan? Betul Siapa nggak? yang bilang? Karena kenapa? Orang Karena Yahudi itu Yesus nggak pernah dianggap percaya lain. bahwa Yudas itu kan Sabar dulu, Pak. Sabar belum. Jadi orang Yahudi itu kan taunya Yesus disalibkan, Yesus dibunuh. Makanya Ya. ada penemuan kalau ini adalah makamnya Yesus, ya kan? Kemungkinan makamnya Yesus. Oke. Dan yang tiga ini adalah anak daripada Yesus Kristus. Tetapi bukan orang yang dimakamkan di sini, bukan Pak. Itu datanya jelas. Ada Maria Magdalena juga. Anda mulai ngeles. Tadi Anda bilang di situ jelas sekali di situ. Ngeles, Itu Pak. Oke, baik. di Oke, dalam baik, buku. baik. Gini. Jujur ya. Di buku itu disebutkan Ya, itu gimana? Yesus apa Yudas? Ayo jujur. Itu makamnya Yesus apa makamnya Di Yudas? Di halaman buku berapa? itu. Di halaman berapa? Enggak, gini. Sudah, Anda Sekarang kan saya sudah tanya, baca. di halaman Ya saya mana hafal semuanya lah. Are you there? Oke lah. Mamasri 6 buah memiliki prasasti termasuk Yesus, putra Yosef, kedua Maria dan Yudas putra Yesus. Dan kalau di halaman berapa di situ ada makam Yesus? Ini makamnya nih. Milik putranya yaitu Yudas atau Justus ya. Ada kemudian Joseph, ada kemudian Tamar. Di mana ada makam Yesus di sini? Coba tunjukkan. Di sini makam keluarga Yesus, Pak, bukan makam Yesus. Coba tunjukkan, jangan ngarang. Kena lagi Bapak. Tunjukkan. Halaman berapa? Anda baca. Ya saya Coba nggak halaman pegang berapa? bukunya. Saya nggak pegang bukunya. Tapi saya tahu apa. Ngarang. Loh, kok saya ngarang? Anda jujur lah. Anda baca itu semua. Enggak. Kalau Saya yang tahu. baca Gini. di situ- Dengar. Ya baik. Bukti arkeologi itu untuk mematahkan bahwa Yesus itu bangkit. Maka katanya menurut arkeologi itu ditemukan, diduga itu adalah makamnya Yesus. Nah kalau benar itu makamnya Yesus, berarti Al-Quran salah. Kenapa? Karena kok ada makam, Yesus ada makam, gitu. Baik. Oke, Jadi ini saya tulisan tunjukkan, Pak, itu, ya, bukunya Pak. Pak, ini baca Ya. Pak ya, The Jesus Familitum. Makam keluarga Yesus, Pak. Bukan ada makam Yesusnya, Pak. Makanya di dalam osarium ini, Bapak jangan ini ya, harus by data ya. Di dalam osarium ini, kita lihat nih. Bentar, Pak. Di dalam osarium ini hanya ditemukan 3 makam anaknya Yesus. Nggak ada Yesusnya, Pak. Oke, jadi kalaupun ada di mana, halaman berapa saya tunjukkan nih, saya bacakan. Kan sudah tadi bilang saya, Yesus menikah. Sebentar, Pak. Yesus menikah atau tidak menikah? Pembuktiannya bukan hanya ini, Pak. Datanya banyak dari Injilnya kanonik, dari Injilnya Maria, dari keempat Injil membuktikan bahwa Yesus menikah. Bukan hanya ini. Ini hanya pelengkap, Pak. Sekarang saya Oke minta lah. kepada Bapak, di mana? nanti kita sambung lagi aja. Takut kan Bapak? Bukan, Nandor. saya mesti nganter makanan ya buat udah. anak Baik, saya baik, sekolah. baik. Tadi kan saya udah bilang saya punya waktu baik. cuma 1 jam. Nah mungkin nanti kita bahas Baik, lagi lah. terima Saya kasih, setuju Bapak. kalau kita Ini bahas Pak, lagi enggak ya? lebih panjang. Nah,
Iya. Oke deh. Baik, baik. Selamat Makasih siang. Pak ya. Ini Pak ya. Bang Nandar. Ya, baik, baik. Ya sebentar dulu. Oke. Sabar dulu. Teman-teman, saya apresiasi ya. Jadi saya itu berharap teman-teman Kristen ini seperti Bapak One XL. Jadi diskusinya enak. Kita ngomong, saya ngomong, Bapak XL diam dalam kondisi yang ramah tamah. Bapak XL tadi ada marah-marah nggak? Kayaknya enggak sih. Halo? Enggak, saya ada Kayaknya sih marah-marah nggak nggak. sama Bapak? Asik. Oh, Asik enggak, saya diskusi ada yang asik. Enggak, Nggak ada. saya ada marah-marah sama Bapak nggak? Nggak ada. Nah, itulah teman-teman. Jadi orang Kristen kalau mau diskusi sama saya seperti Pak Excel, kita itu bertukar pikiran. Tidak ada menang kalah di sini ya. Kita bertukar pikiran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menyebabkan Bapak One Excel masuk surga dengan jalan masuk Islam. Karena kalau masuk Kristen nggak bakal masuk surga Pak Excel kalau dalam iman saya. Baik, terima kasih. Hati-hati Pak iya, Excel iya. ya. Jalan ya. Oke. Ya, Ya, Tuhan berkati semuanya. Saya pamit. Oke, tuh diskusi semacam ini ya. Terbukti Yesus menikah. Sudah aku bilang tidak ada yang sanggup mengalahkan tentang Yesus menikah. Nah, kan? Jeder tuh. Oke teman-teman, nanti dimulai lagi. Yesus menikah ini adalah sebuah fakta historis yang tidak bisa dibantah sekalipun. Nah, di sini bukunya jelas, Familitum. Ya ini hanya sebagai pelengkap teman-teman ya. Kalau misalnya oh ini ada makam Yesus, berarti ini yang di sini adalah anak-anak Yudas. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena ini hanya sebagai pelengkap, bukan kemudian ujung tombak diskusi tentang Yesus menikah. Cuma saya yang tanyakan di mana di sini ada Yesusnya? Nggak ada di sini ada Yesus karena makamnya di sini hanya ada 3 osarium ya. Atau peti matinya di sini nggak ada peti mati Yesus. Ini hanya peti mati 3 anak Yesus. Ya teman-teman, peti mati. Nah ini peti mati anak-anaknya Yesus. Kalaupun di situ ada Yesus, ya enggak masalah. Karena itu bukan data primer, ini data pelengkap saja. Yang teman-teman yang belum mempunyai buku ini silahkan dibeli dan saya terima kasih aturkan karena di sini sudah jam 12, saya harus sholat dulu. Kalau teman-teman berkenan lagi berdiskusi, saya tunggu nanti. Tapi kalau malam saya nggak bisa ya, saya harus nulis buku.